Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini adalah Al-Bari, Zat yang Maha Penata. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada setiap manusia untuk menempatkan sesuatu dengan pas, menempatkan sesuatu yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan suasana, dan yang semestinya. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, Al-Khaliq bagi kita yang mempunyai kemampuan. Kalau kemarin dikhususkan bagi ibu, seorang perempuan atau wanita yang memiliki kemampuan, silahkan dimanfaatkan dengan tidak meninggalkan tugas utama. Tata nilai ini yang perlu dipegang teguh, sehingga benar-benar saat di mana itu bisa menempatkan. Ketika tadi seorang ibu yang sedang berkarir di luar, silahkan. Namun ketika sudah berada di rumah, mereka atau beliau harus mampu beradaptasi dengan cepat. Semua masalah-masalah yang berada di luar rumah ditinggalkan, kemudian kembali berkedudukan sebagai ratu yang menentukan hitam putihnya dari keadaan keluarga. Sehingga di sini Allah Al-Bari ditata, disusun sesuai. Maka dalam Al-Quran jelas, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan oleh Allah waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi sholat subuh waktunya pagi, waktunya fajar, dilakukan, ditata oleh Allah cukup 2 rakaat. Loh, itu kan seharusnya sekaligus untuk olahraga, Pak. Enggak. Allah lebih tahu dalam hal ini. Kita perlu warming up. Nah, kan begitu. Zuhur kan seharusnya capek. Enggak. Karena kita telah lelah bekerja 6 jam, maka sholat sebagai relaksasi. Dan kamu, wahai manusia, banyak melakukan dosa saat itu di antara subuh dan
zuhur. Maka relaksasinya agar kita terus diingatkan banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca doa-doa kepada Allah dalam sholat. Sehingga zuhur itu bukan kita melihat panasnya, namun esensinya. Esensinya. Karena kalau kita melihat secara fisik panas, dingin, nanti subuh pas berdiding nih kan mboten subuh mengke. Nah ini loh. Jadi tata nilai Allah Al-Bari, Maha menata. Loh, dalam bahasa Inggrisnya adalah the evolver. Ya, itu benar-benar nanti akan terasa apa yang telah dicipta oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah benar-benar akan menjadi pengarah kita semua menuju kepada kemenangan, menuju kepada kemuliaan, menuju kepada kebahagiaan. Bahagia itu kan sebuah kondisi batiniah yang itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena apa? Itu rahmat Allah. Itu anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kembali lagi pada materi sebelumnya yang jauh beberapa hari yang lalu itu. Rahmat Allah itu hanya diberikan, hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ditata. Asar juga demikian, maghrib, isya. Ya. Sehingga kita tidak semaunya sendiri. Ikuti Allah. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban. Sebuah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena Allah menciptakan itu. Mengapa kita harus bangun pagi sebelum terbit matahari? Karena apa? Gelombang dari otak kita itu butuh penyesuaian. Saya pernah membaca itu ya, sebuah informasi yang menyatakan kalau kita itu pengen umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, maka bangunlah sebelum matahari terbit. Siapa itu? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman akan menaati, ia akan bangun dari tidurnya sebelum matahari terbit. Bahkan coba kalau kita dengarkan makhluk-makhluk Allah yang lain, ya, burung-burung telah berkicau, ia belum sarapan loh. Ini loh yang menjadi pelajaran itu yang penting. Dia belum sarapan, menunggu waktu ketika matahari telah terbit. Ia akan mencari, ya, kehidupan, mencari makanan. Mun diawali dengan bertasbih dulu. Kalau kita ya, kita mengawali kehidupan ini dengan mengaji. Subhanallah. Meskipun agak telat, gak apa-apa. Maka pastikan kita melakukan apa-apa yang semestinya, melakukan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau saya ke pasarnya lama bagaimana Pak? Misalnya begitu. Ya, berarti lebih awal lagi. Monggo, nggak
nggak ada yang dipermasalahkan. Semuanya. Karena apa? Tujuan kita hidup yang terbatas waktu ini, pastikan kita tidak terlambat. Tidak terlambat dan tidak telantar. Wis telat, terlantar. Masya Allah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Sehingga hidup kita itu ditata. Mana yang utama diutamakan, mana yang sebagai pelengkap diakhirkan. Jangan sampai kita ngoyak memburu sesuatu yang tidak pokok, sementara menelantarkan yang utama. Kalau seperti itu, kalau orang sepuh dulu dengan jelas menyatakan, oh jangan sampai kita mburu uceng kelangan delek. Uceng itu adalah ikan yang kecil, delek itu yang besar, lebih besar. Sehingga mburu uceng kelangan delek, memburu sesuatu yang kecil yang belum pasti dengan melepas sesuatu yang besar, yang lebih besar, yang lebih baik. Maka tidak jarang karena mburu uceng kelangan delek, akhirnya jadi delek. Nah ini loh Ibu, Bapak Saudara sekalian, agama terus menuntun kita, ya, agar kita senantiasa menjadi orang yang menang, orang yang selamat, orang yang sukses. Itulah orang-orang yang beriman. Terus kita perkuat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Engkau bagiku ya Allah sebagai pelindung dan penolong kami. Maka lindungilah dan tolonglah kami, dan jadikan ya Allah Ramadan yang tinggal beberapa hari ini akan berjalan dengan kondisi yang normal atas izinmu. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.